Sekarang kita akan menambahkan tugas atau assignment. Jadi kita klik buat, kemudian kita klik tugas atau assignment dalam versi bahasa Inggris. Klik. Oke, di sini ada judul, ada petunjuk, bagaimana tugas dikerjakan. Kemudian kita bisa melampirkan file, kita bisa membuat file dari aplikasi di Google, dokumen, slide, spreadsheet, gambar, atau formulir. Kita bisa tambahkan seperti tadi, dari Google Drive, dari link, file, atau YouTube. Kemudian yang membedakan adalah membedakan dari materi atau material adalah bahwa di sini di assignment itu kita bisa menambahkan, kita bisa nge-set poin masing-masing assignment itu maksimal berapa. Kemudian kita bisa menambahkan deadline atau tenggat waktu kapan terakhir harus mengumpulkan. Kemudian ada rubrik di sini. Jadi kalau di materi tidak ada seperti ini, tapi kalau di assignment kita ada fitur khusus untuk menambahkan deadline, kemudian untuk menambahkan skor dan rubrik. Ini adalah yang sudah saya buat, misalnya judul saya adalah menambahkan assignment atau tugas. Langkahnya baca modul, kemudian praktekkan menambahkan assignment dari laptop, praktekkan menambahkan assignment dari membuat resume dari Google Docs, kemudian praktekkan menambahkan assignment membuat gambar bersama dengan drawing, kemudian kerjakan LK menambahkan assignment. Jadi tugasnya itu bisa banyak sekali yang kita berikan yang bisa kita berikan kepada peserta diklat. Jadi bisa assignment dari laptop, kemudian kita bisa manfaatkan Google Doc di sini, kemudian kita juga bisa membuat proyek bersama, misalnya membuat resume bersama dengan doc. Jadi nanti semua peserta itu akan menulis bersama-sama di file docs yang kita tugaskan kepada peserta diklat, atau juga kita bisa membuat gambar bersama-sama dengan drawing yang ada di sini atau fasilitas ini, drawing ini. Jadi seperti itu. Kemudian masing-masing ini tugas, kalau kita punya file ini, itu kita bisa mengesetnya agar setiap siswa bisa mendapatkan satu kopi masing-masing. Atau kita bisa mengesetnya siswa juga bisa mengedit file yang ada di sini. Kemudian atau siswa hanya bisa melihat file aja. Misalnya kita tambahkan drawing misalnya. Kita tambahkan, kemudian misalnya masing-masing siswa bisa mengeditnya. Kita bisa mengedit, jadi nanti bisa berkolaborasi bersama-sama. Kemudian drawingnya akan tampil di sini. Nah, di sini. Jadi nanti peserta didik atau peserta diklat bisa berkolaborasi membuat proyek bersama dengan gambar-gambar misalnya. Jadi semua siswa bisa untuk ikut andil dalam kegiatan ini. Jadi intinya tugas itu kan kita bisa berupa sebuah tugas dalam kertas gitu ya. Jadi kita melampirkan sebuah tugas dengan file dari laptop kita, kemudian siswa membacanya, kemudian nanti siswa akan mengerjakannya, kemudian dikirimkan kepada kita sebagai guru, kemudian kita akan menilainya dan mengembalikan kepada siswa. Itu yang pertama. Kemudian ada juga yang berupa bahwa tugas itu berupa sebuah kertas bersama-sama yang itu akan diisi oleh peserta diklat kita secara bersama-sama, secara kolaboratif. Itu kita bisa menggunakannya dengan Google Doc atau dengan membuat slide bersama, project slide bersama-sama juga bisa dengan slide di sini. Atau dengan seperti tadi, dengan gambar atau drawing. Kemudian kita tentukan batas maksimal pengumpulan kapan, kemudian kita topiknya masuk di topik berapa, kemudian kita tambahkan rubrik. Kalau rubrik kita belum bahas di sini.
Kemudian kita bisa langsung menugaskan tugas itu kepada peserta diklat, atau bisa juga kita menjadwalkannya, atau kita masih simpan sebagai draft. Kita lihat misalnya ini contoh LK ini ya, LK. Jadi ini adalah contoh LK yang harus dikerjakan oleh peserta diklat. Ini perintahnya, misalnya jangan dulu mengerjakan LK sebelum melakukan hal seperti ini. Sebagai berikut, praktekkan menambahkan. Jadi peserta itu harus benar-benar mempraktekkan dulu sebelum mengerjakan LK. Jangan sampai mereka hanya fokus pada LK, sementara praktiknya dia tidak bisa. Jadi LK ini sebenarnya kalau menurut saya hanya sebagai ini aja, tambahan untuk pengetahuan. Tapi yang paling penting adalah dia memahami dan mampu mempraktekkan langkah-langkah yang ada dalam classroom.